Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday sa'ah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla hatta tafiyil amrillah. Nas'alullah rabbana ayyaj'alana mimman yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhatahu fa inna nahnu bihi wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzarram bidzalik ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang amat terang harapullah serta maghfirullah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya wajiblah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia dan henti-hentinya Allah subhanahu wa ta'ala anugerah kepada kita. Nikmat iman dan Islam yang masih melekat di dada kita serta pemahaman agama. Nikmat sehat wal afiyah, umur yang barokah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat serta salam senantiasa Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita, Habibna Mustafa Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang telah membimbing kita bagaimana menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja yang bangga dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kehidupannya akan mulia. Mulia di dunia, mulia di dalam kuburnya, mulia di pada mahsyar ketika seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala, dan puncak kemuliaannya ketika Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang rahmatnya memasukkan hamba ini dalam kelompok orang-orang yang beruntung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya hanya menyuguhkan kenikmatan saja, kesenangan saja, tidak ada lagi di dalamnya kesengsaraan dan kepedihan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dihindari dari api neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan. Jamaah sedang sholat Jumat yang amat sangat harap berdoa serta Allah Subhanahu wa taala. Berhentinya kita sejenak dari pekerjaan kita,
dari bis dagang kita, dari segala aktivitas tarikan dunia kita yang mempesona dan indah ini sekaligus memperdaya menipu ini. Kemudian kita bersimpu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mengharap rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini, maupun ibadah-ibadah yang kita sudah lakukan sudah yang lalu, maupun ibadah yang akan datang. Baik itu ibadah yang telah kita lakukan di Ramadan bulan yang kemarin, maupun di bulan Ramadan yang lalu yang akan datang ini, maupun di luar Ramadan ini adalah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat barakah Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesemuanya itu hadirin sekalian, rahmat, barakah, maghfirah Allah, surganya Allah adalah semuanya perbendaharaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang perbendaharaan, maka kita akan mendapatkan redaksi dalam Al-Qur'an adalah ma'indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Setidaknya ada 4 firman Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian yang membicarakan tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmat Allah, berupa barakah Allah, berupa ridhonya Allah dan surganya Allah. Kita akan dapatkan 4. Di antaranya adalah dalam surat Al-Jumu'ah hadirin. Surat yang ke-62 ayat terakhir ayat 11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi minat tijarah wallahu khairur raziqin." Dan ketika mereka melihat perdagangan, bisnis dan permainan, mereka segera menuju ke sana dan meninggalkan kamu ya Muhammad dalam kondisi berdiri seperti ini. Katakan kepada mereka ya Muhammad, ma'indallah, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala khair, lebih baik dari permainan mereka, dari sendagura mereka, dari perdagangan mereka. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin sekalian, asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat seperti ini di Madinah. Dan kondisi mereka ketika itu dalam kondisi paceklik panas berkepanjangan sebagaimana yang didapatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat seperti ini, maka terdengar kabar ada kafilah dagang yang melintasi Madinah. Kemudian terdengar kabar itu dan sebagian dari para jamaah itu berhamburan keluar menuju kafilah dagang tadi. Hanya sebagian sedikit saja yang masih mendengarkan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini. Katakan kepada mereka ya Muhammad yang meninggalkan kamu dalam kondisi khutbah Jumat berdiri seperti ini, ma'indallah, apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala Allah Subhanahu wa taala, berupa rahmat barakah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berupa surganya Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari sendagura mereka, dari permainan mereka, dari bisnis dagang mereka. Wallahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik zat pemberi rezeki. Hadirin sekalian, ada seseorang pedagang jus di salah satu pojok pasar. Iya, hanya seorang pedagang jus saja, dan banyak pembeli ketika itu. Tetapi yang sangat luar biasa hadirin sekalian, pedagang jus ini tidak sungkan-sungkan untuk menutup dagangannya ketika azan zuhur berkumandang. Meskipun kali itu terlihat kurang lebih ada 20 sampai 15 orang yang mengantri untuk mendapatkan servis pelayanan segelas jus di terik panas yang luar biasa. Kemudian saya pedagang mengatakan, Bapak Ibu mohon maaf yang sedang mengantri azan zuhur telah berkumandang, maka izinkan saya untuk sholat zuhur di masjid. Maka pergilah pedagang jus ini, pemilik jus ini. Setiap kurang lebih 20 menit sang pedagang jus ini kembali. Mungkin pikiran kita hadirin sekalian, kalaulah bagi seorang berotak dagang, berlogika dagang, maka hilanglah rezeki kita atau berkuranglah rezeki kita. Tetapi tidak kepada sang pedagang jus ini. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menukar rezekinya, dan Allah Subhanahu tahu bahwa
Allah telah menetapkan rezeki masing-masing. Dan Allah satu-satu pemberi rezeki. Maka dia yakin siapa saja yang meninggalkan dunia karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti yang lebih baik lagi. Dan Allah mengganti itu dengan segera. Tidak berkurang yang sedang mengantri. 20, 30 makin mengantri. Dan Allah lah satu-satunya zat pemberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Ini ayat pertama hadirin sekalian. Di ayat kedua kita akan mendapatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Kita akan dapat di surat Qasas surat ke-28 ayat 60 dan 61. Di mana Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairun wa abqa wa afala ta'qilun. Dan apa saja yang kami berikan kata Allah Subhanahu wa taala di dunia berupa harta yang melimpah banyak, jabatan yang tinggi, keturunan, anak yang cerdas dan ganteng, istri-istri yang cantik, itu semuanya famadahul hayatid dunya wa zinatuha, semuanya adalah kenikmatan dunia, wa zinatuha dan perhiasan dunia saja, wa ma indallah dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat Allah, barakah Allah, ridhonya Allah, surganya Allah, khair, lebih baik dari semua yang ada di dunia ini, wa abqa dan sifatnya lebih kekal. Afala ta'qilun, tidakkah berpikir? Tidakkah kau berpikir? Di ayat 21 mengatakan apa wa'adallahu wa'adan hasanan fa huwa laqi. Apakah sama orang yang diberikan sebuah janji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji yang baik berupa surganya Allah, berupa keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendapatkan surganya Allah, dengan orang yang diberikan kenikmatan dunia dengan harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Tsumma yaumal qiyamati minal mujad, tapi sangat disayangkan di hari kiamat kelak dia diseret ke api neraka. Hadirin sekalian yang sama mengharap di Rasulullah Subhanahu wa taala, Allah menggunakan kata-kata mata'un. Para mufassir mengatakan kenikmatan yang sekejap, kenikmatan yang sebentar saja, kenikmatan yang sementara saja. Kalaulah kata sedikit memberikan permisalan, selepas nikmat ini hadirin sekalian, memang waktunya waktu makan siang dan perut kita terasa lapar. Kemudian kita menuju ke rumah makan yang paling terkenal di sini. Kemudian kita memesan pesanan makanan yang paling enak di sini. Kemudian kita pesan datang makanan itu dan kita makan dengan selama sampai perut kita kenyang. Kemudian datang seorang kawan, sahabat, teman membawakan makanan yang lebih enak lagi. Maka tentunya kita tidak berselera. Terlebih-lebih kalaulah kita memiliki sakit gigi, maka kenikmatan dunia itu tidak kita bisa nikmati lagi. Kita kekurangan selera kembali karena sudah kenyang perut kita. Dan itulah nikmat dunia sifatnya sekejap saja, sebentar saja, sementara saja. Maka tidak akan kita pernah dapatkan hadirin sekalian hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan dunia. Kalau kita memperhatikan hadis Nabi SAW, wallahi ma indal ma wallahi ma dunya fil akhirah. Demi Allah, sesungguhnya nikmat dunia dibanding nikmat akhirat sebagaimana di antara kalian mencelupkan salah satu jemari kalian, falyanzur bima yarji, maka lihatlah dengan apa jari itu kembali. Hanya sekedar itulah nikmat dunia. Sedangkan nikmat akhirat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan adalah seluas samudra, sedalam lautan, sangat jauh sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, sekiranya seandainya dunia itu mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sebelah sayap nyamuk saja, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan memberikan seteguk pun air kepada orang kafir. Maka hadirin sekalian, jangan kita terlena dengan dunia ini. Ada seorang ulama mengatakan, kalau kau kejar dunia, pastilah tak dapat. Kalaupun dapat, pastilah tak banyak. Kalaupun banyak, pastilah tak lama, karena kematian akan memutus semua. Hadirin sekalian, di ayat ketiga Allah Subhanahu menerangkan tentang ma'indallahi khair adalah fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma'indallahi khair wa abqa lil ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun.
Dan maka apa saja yang kami berikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, berupa jabatan yang tinggi, harta yang banyak, keturunan yang cerdas, istri yang cantik, famataul hayati dunia, semuanya kenikmatan dunia. Wa ma indallahi khairun, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik bagi siapa? Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir ada sekalian yang memberikan tentang apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik, kita akan dapatkan dalam surah Al-Imran. Surat yang ketiga ayat 186 sampai 188, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Jangan kalian tertipu, jangan kalian terpedaya dengan segala aktivitas orang-orang kafir di dunia, dengan jabatan mereka, dengan harta yang melimpah mereka, dengan kekayaan mereka, dengan anak keturunan mereka. Maka kita tidak perlu iri dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, selama catatan bahwa apa yang mereka dapatkan itu dengan jalan yang benar, yang tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum-hukum agama. Silakan nikmati, kulu wa tamata'u qalilan innakum mujrimun. Silakan kalian makan, nikmati dunia, bersenang-senang di dunia, silakan. Dan Allah katakan mata'un qalil, kenikmatan yang sekejap, kenikmatan yang sementara saja, sebentar saja. Tsumma ma'wahum jahannam fa bisal mihad. Dan Allah kembalikan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang kaya di dunia, orang-orang kafir dan hebat di dunia, Allah tempatkan, kembalikan mereka ke neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita orang-orang yang beriman yang membuahkan ketakwaan dengan di ayat 198-nya, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulan min indillah. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan berupa surganya yang di bawahnya ada sungai mengalir di dalamnya. Nuzulan min indillah, inilah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Wa ma indallahi khair, dan apa yang ada di sisi Allah berupa ridhonya Allah, rahmat dan surganya Allah, khair, lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Bagi siapa? Lil abrar, bagi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah siapa saja yang pikirannya, yang cita-citanya, hasratnya untuk memprioritaskan akhirat, maka kerjakanlah untuk mendapat semua. Maka celakalah orang-orang yang memprioritaskan dunia sehingga lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu kana ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri beriman kepada Allah dengan iman yang benar, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang-orang beriman dan imannya membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pasti benar-benar kami akan bukakan keberkahan demi keberkahan dari langit dan bumi. Dan sekiranya mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ganti nikmat-nikmat itu dengan musibah yang kita inginkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qawiyul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma la tadadama bima qawmina illa ghafata wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la maridan illa syafaita ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al lana hayatan ziyadatan fil khair wal mauta lana fi kulli syai. Allahumma taqabbal minna innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tu'minu. Allahu akbar.